Ya, aku cut aja. Iya, ngekat-ngekat aja Kak. Nanti. Dah, lanjut. Jadi ntar ini si isu judul besarnya apa nih judulnya? Dipilih dulu nggak sih isunya? Jadinya mau apa? Ini kita bahas satu isu Boleh. aja kan? Nggak dibedah Satu lagi kan? aja, satu. Teknik SWOT analisis yang aja nggak digunakan sih? apa? Aku masih belum Ya, mudeng deh. APKL sama USG itu nggak sih? iya. Ya Kayaknya berarti Oh APKL iya sama kalau USG nggak sih? tekniknya apa kayak USG. Ah. kalau Cuma APKL Terus kalau habis SWOT USG itu nggak bisa ya berarti SWOT. Fishbone. bagusan SWOT SWOT juga dah sih bisa kalau sih. SWOT juga bisa sih sebenarnya. Kalau Aman bisa kok. SWOT sih Bisa. lebih Enak enak malahan. SWOT nggak sih harusnya? Iya, iya. enakan SWOT. Ya. Kalau kalau pakai SWOT tuh berarti yang nggak dipakai apa? Sorry, aku masih belum paham. Thread. Gimana Bukan Sat? yang kalau pakai SWOT berarti meninggalkan yang Fishbone atau yang APKL atau yang USG. Nggak APKL ada US. Jadi pakai satu SWOT aja. ya. Iya, iya, maksudnya aku gitu. Maksudnya, SWOT APKL USG itu jadi satu kesatuan. Jadi satu kesatuan ya betul. bisa Jadi isunya. setelah itu langsung masuk SWOT. Jadi kita nggak perlu fishbone. Oh, oke, oke, oke. Jadi isu yang mau diangkat apa? Antara yang tadi isu kedisiplinan itu tidak tepat waktu atau isu profesionalisme, misalkan tidak responsif atau tidak cepat tanggap dalam Aku menanggapi. lebih suka isu profesionalisme sih. Iya benar. Karena lebih banyak ya faktor-faktornya gitu kan. Berarti kita kunci ya isu profesionalisme ya. Betul. Oke, boleh. Tapi itu nyambung ke Smart ASN nggak sih? Kirain tuh yang kayak yang berhubungan digital gitu loh. Masalah kita menilai kinerja atau Simpek gitu bukan sih? Atau Nyambung kok kayaknya. Ah, kalau aku lebih menarik itu sih sebenarnya sosialisasi tentang eh, in? pengisian e-kinerja yang kurang efektif. Tapi kan bukannya baru ya dilakukan ya si sosialisasi itu pas apa namanya kita itu loh pas baru masuk kan itu kan secara umum juga kan si sosialisasinya itu. Iya, tapi sampai di satuan kerja kalian masih belum ngerti juga kan waktu pertama kali ngisi. Iya, belum ada modulnya gitu kan ya. Teknisnya Iya juga nggak sih. jelas gitu. Bahasa-bahasa job Menurut desk-nya aku itu tuh loh. Belum bagian ada. teknisnya itu lebih oke sih. Outputnya mungkin tindak lanjutnya ada video tutorial yang saklek untuk pengisian e-kinerja. Jadi ada tutorial step by stepnya, bukan diarahkan via Zoom doang gitu loh. Jadi ada panduannya gitu. Tunggu bukan Hmm, waktu itu ada ya modulnya ya? iya Setahu kayaknya Iya aku ada. juga ada. modulnya ada nggak sih Iya, dulu? kayak waktu itu kayak aku pernah buka deh. Oh Pas ya? Modul tertulis iya, kan itu. iya, Masalahnya itu Ada. modul tertulis tuh tidak efektif menurut aku tuh. Ada videonya juga ada. Iya kah? Bukankah Ada. video Rekaman itu video. hanya rekaman Zoom ya? iya videonya juga kalau nggak salah ada deh. Waktu Oh awal ya? banget itu loh, inget gak sih kayak kita baru berapa hari di Satkar, terus kan langsung ada kan yang acara Zoom itu. Iya, Nah, ada. pas itu ada linknya, modul sama si videonya kalau nggak salah. Kalau nggak Ada salah sih ya. bang kayaknya Oh, bang. Kita hanya yang lupa bang. ya Udah. tapi itu rekaman Zoom, setahu aku. Ada videonya jadi Kan, video tiap pendek ya kita malah Oh ya. ya? tiap Video kita pendek kan. mau buka apa ada misalnya mau buka apa lagi ada lagi gitu. Oh iya Kalau nggak kah? salah gitu. Mm-mm. Berarti apa ya? Apa ya? Berarti masalahnya tidak tersampaikan dengan baik video yang gitu-gitunya ke peserta berarti. Tapi dari poin tadi smart governance apa? Isu yang berkaitan dengan smart governance yang sekarang apa? Sebenarnya kan kalau Yang smart governance itu kan dasarnya kan tata kelola pemerintahan yang baik ya. yes. Nah, dasar dari tata kelola pemerintahan yang baik itu kan dari kinerja ASN yang profesional. Nah, profesional ASN itu kita bisa angkat isunya dari itu tadi. Itu kan jadi akar dari eh, isu yang saat ini terjadi kan. Misalnya, ambil satu contoh aja. Misalnya
Kayak kemarin Mbak Fani, timnya Mbak Fani itu diminta data OTA, tapi deadline-nya udah lewat nih. Nah, itu kan jadi penting kan, misalnya seperti itu. Nah, itu bisa diangkat isunya. Nanti kita kan, ini kan kalau misalkan dilihat dari perintahnya kan upaya-upaya yang Anda rekomendasikan untuk bisa ditingkatkan maupun praktik-praktik yang bisa menjadi baik atau buruk. Jadi outputnya nggak harus dalam bentuk tangible. Jadi bisa intangible, ya udah outputnya seperti apa, saran dan rekomendasinya seperti apa. Itu kan isu yang umum ya, yang Jadi misalkan kayak lebih sering diadakan kayak pembagian tugasnya lebih jelas. Terus habis itu support. deadline-nya. Jadi kapan kayak step by step. Kalau misalkan ngerjain tugas itu stepnya ngapain, step by stepnya kita tentuin deadline-nya kapan. Ini selesai ini, terus selesai ini gitu. Itu sih paling ya. Apa namanya, ininya apa, role-nya lebih jelas. Misalkan di Hmm. Apokja dia mengerjakan apa, di role staff junior dia mengerjakan apa, misalnya seperti itu. Ya Cuman udah kalau misalnya berarti ambil kinerja itu kan terlalu umum ya. Mungkin yang lebih tahu SDMO kali ya. Kinerja hmm, terlalu spesifik, terlalu spesifik kalau kinerja. Terlalu teknis untuk masalah itunya Kalau sih mau sih. lebih kalau mau lebih general lagi, isunya adalah telat itu tadi. Itu kan termasuk isu kedisiplinan kan. Iya. Ini sebenarnya yang kalau pengen enak dikembangin bener tadi kata Mbak Fitri yang itu yang telat itu loh. Maksudnya ini juga kan masuk ke si smart governance juga kan di digital juga kan. Itu lebih enak sih kalau mau dikembangin cuman mau Faktanya nggak lebih mau gampang ntar juga. kalau tahu disuruh perbaikan dampaknya mau kena apa enggak itu aja. Iya Apa bener mau gitu vote juga. aja? Mau vote aja siapa vote lagi? Siapa yang lebih milih si disiplinan itu, absen itu, atau profesional? Itu aku vote mau lagi lagi aja sih ngangkat gimana? yang kedisiplinan tuh, tapi dari segi apa yang mau diangkat? Memang si yang telat dan pulang cepat ini. Iya kan nggak sesuai sama Simpek. Maksudnya kayak mereka datang, kalau misalkan di Simpek, catatannya dari jam berapa, pulangnya jam berapa. Padahal kenyataannya nggak kayak gitu. Gitu Ya, tapi kan. absen di Simpek itu orang biasa ngisi dari jam 5 subuh. Nah itu Kadang ada kalau yang nggak ngisi gitu ya itu kan Itu, itu. sebenarnya pas awal-awal kita pembekalan bukannya katanya eh, sistemnya Simpek itu mau dikembangin jadi dia bisa diakses di radius berapa kan? iya Itu. geotagging kan. Tapi geotagging sampai Mm-mm. sekarang belum Iya, belum ini belum geotagging. terrealisasi. Iya, Malah ya itu geotagging mungkin ternyata bisa, bisa dimasukin di upaya. Entarnya iya kalau di kita mau ngambil ini. upayanya. Mm-mm. Tuh. Iya, sebenarnya lebih enak itu sih. Boleh, boleh, boleh. Gas, gas. Lebih banyak itunya kan Ada ke yang dikembangkan. digitalnya juga. Nah, iya, bener. Itu Iya. geotagging, Mm. digitalisasi Gas, bener. gas. Sebagai yang di kantornya jam 8 belum ada siapa-siapa, oke sini. Iya. Setuju. Bener banget, Gak bener usah banget. gitu ya. Itu yang kalian Belum tahu nggak lagi nih yang buka industri nih. gerbang, Jam 7 yang udah buka pada gerbang datang MM industri tuh nggak siapa? 4-4-nya. Apa? Masa? Tahu nggak yang buka pintu MM tuh siapa? Tuh si Sasa tuh. Sasa, Di jam apa 7. Sasa? Berangkat berangkat dari rumah jam 5 subuh. Oh, serius, Sa? Oh. Keren. Tiap pagi tuh kayak gitu tuh. Ya udah, mau pembagian tugas langsung fit. Langsung aja bagi. Kenapa gue yang Kan, bagi? kan biasanya ya di Google Docs dari si Fitri. Iya, langsung aja, Pit. Berarti langsung ke 3 poin itu aja ya kita ya? Nggak Iya, pakai pendahuluan dan lain-lain. Pakai Analisis kayaknya. udah lah, udah tahu siapa kan. Kayaknya Gak tetap mungkin pakai aku deh bilang lagi orangnya pendahuluan tuh. siapa kan. Ntar siapa yang bagian teknik analisisnya, SWOT-nya, tindak lanjut yang gitu-gitunya, pakai nggak sih? iya. Iya, Untuk Pakai-pakai dipakai. dari deskripsi, terus Hmm. APKL USG, untuk SWOT, penyelesaian, iya nggak sih? Kalau ya, kayak tugas yang awal aja itu formatnya. Hmm. Oh, jadi mau pakai APKL jadi yang bukan SWOT. Tetap APKL USG terus SWOT gitu loh. Jadi Oh, kan SWOT gitu itu APKL. penggaris bawahan. Oh, ya udah. Ah, Yaudah, yaudah.
Jadi kan ada 3 poin, kita 9 kan? Per poinnya bagi orang aja, 3-3-3. Boleh. Ini menurutku jangan pakai SWOT, pakai fishbone. Ke Fishbone ya? Lebih ini ya, lebih relate. Cuman fishbone tipenya kayaknya 4P sih. People, apa namanya? Place ya, apa? Apa ya? Place sama apa ya? Ada Apa? sistem juga tapi. Ya, sistem, betul. Ya, sistem Betul lah itu. environment, lingkungan. Ya, Benar. yes. Betul. Tuh. Ya nanti cari bareng-bareng. Pakai format. Ada AI juga. Nah, itu dia. Kita memanfaatkan smart governance, itu dia. Bon. Bentar, pakai formatku ini aja deh, biar lebih gampang ya. Ini Apa ini, nanti Bet? yang tugas awal, jadi tinggal diisi aja isunya apa, deskripsi isu, bukti dukung nggak usah. Terus nanti faktor-faktor Oh, penyebab isu, ya udah formatnya pakai ini aja. ya faktor-faktor penyebab isu, lalu nanti isunya kan biasanya 5 ya, APKL Iya. ya, Mm-mm. 5. Terus teknik Isu SG. analisis isunya pakai fishbone, keterangannya nanti bisa disesuaikan. Ini potensi konflik kepentingan nggak usah ya. Dampak yang terjadi. Potensi konflik kepentingan penolakan dari orang-orang yang biasa siang. Dari kasus tersebut, upaya-upaya yang Anda rekomendasikan agar praktik. Oh, ya, ini berarti rekomendasi ya, guys. Kesimpulan pasti. Bentuk file, rangkuman, hasil diskusi dalam bentuk rangkuman poin 1-3. Nggak ada maksimal halaman ya, berarti bebas ini. Oke. Identifikasi isu, nanti mau siapa, teman-teman? Langsung ya, Mbak Mala, Mbak Arista. Mbak Mala sama Mbak Marista ya. Oke, oke. 3-3 aja nggak sih bagi? Mbak Arista, Sandy. Sip. Terus tapisan isu aku, Fitria, sama Fani. Analisis isu, Delia, Analisis. Faruq, dan Aku fishbone aja, Kak. siapa Mbak? Ulu Faruq jadi atau Ulu? ulu. Iya, Ini kan fishbone. analisis isu kan fishbone-nya kan. Mm-mm. Iya, fishbone. Alternatif penyelesaian, Tinggal Mbak Sasa. Faida ya. Ya. Heeh. Oh, Satu Mbak Faida. doang. Sama siapa Fit, lagi yang belum? gini, Ada yang Fit. belum. Menurut aku, gini loh. Kan tadi ada 3 poin di tugasnya kan? Kan ada 3 tuh. Iya. Iya. Ya udah bagi per poin aja 1-2-3, bagi 3-3 aja orangnya. Strukturnya beda, Kak. Iya, Beda kan? Yang strukturnya ini beda. Ya ini udah strukturnya, juga ini di apa didetailkan. didetailkan lagi ya, jadi lebih dari 3 strukturnya. Kalau tentukan hal yang baik dan buruk itu masuknya ke dampak kali ya. Iya, Poin pertama kan tentukan hal baik atau buruk. Kemudian ini aku dari implementasi penerapan setiap nilai. Apa ini gimana? Aku belum paham. Poin 1. sebentar ya. Kesimpulan, siapa nih mau kesimpulan? Kesimpulan harusnya hasil analisis sih. Kesimpulan dari analisis ya Adel, Faruk atau Ulul. Sebentar. Ini ada strukturnya ya guys. Tinggal 1, tentukan hal-hal yang baik atau buruk dari implementasi penerapan setiap nilai-nilai mata pelatihan agenda 3. Tentukan hal-hal yang baik. Berarti ini termasuk identifikasi isu dong. Iya nggak, Enggak. teman-teman? Iya. Iya, jadi setelah
Deskripsinya apa? Terus berkelanjutan. Menentukan hal-hal yang ini dan atau buruk ya. Jadi bukan dijabarin hal baiknya apa, hal buruknya apa. Implementasi tiap nilai-nilai MP3. Mbak Arista aman kan ya? Oke. Ini. Untuk faktor penyebab isu 5 ya. Jadi nanti bisa kita masukkan ke tapisan. Sorry, aku mau tanya. Kan tentukan hal-hal yang baik. Misalnya pilih salah satu kan baik atau buruk, berarti kita pilih misalnya yang baik nih. Dari implementasi penerapan setiap nilai mata pelatihan. Nah, itu nilainya eh, semuanya apa mau diambil beberapa? Ambil beberapa aja. Nilainya ada apa aja sih? Nah, itu nilainya yang mana sih? Teman boleh dibantu. Nah, ya. Harus. Kode etik, kode perilaku, gitu-gitu kali ya? Apa gimana? Bentar, yang mana ya? Putin itu bukan. Lul, grup sebelah ada materi tadi nggak, Lul? Ini aku lihat di ini sih di Collabjar sih materinya. Udah ada. Udah di ini ya? Udah diupload ya? Mm-mm. Cuma kan kalau yang agenda 2 tuh agenda 1 kan nilai-nilainya kan yang cinta tanah air gitu jelas ya. Terus yang agenda 2 yang Hmm. berakhlak. Nah, ini Hmm. agenda 3 ini nilainya yang mana nih Yang paduannya? Profesionalisme sama ini kasih. Mana dia tadi? Smart ASN, manajemen ASN. Smart ASN literasi digital bukan sipil, bukan ini harusnya. Nilai-nilai dari emosi. Pontayang. Sebentar ini aku bukain dulu ya guys. Nilai-nilai. Ya nilai-nilai ya. Asap prinsip nilai dasar sesuai UU ASN nomor 20 tahun 2023. Ini kan literasi digital ya. Sesuai undang-undang itu aja nggak sih tahun 2023 itu? Iya betul. Nilai dasar di UU 20 tahun 2023. Itu kayaknya. Terus, ya. Berakhlak lagi deh kayaknya. Balik lagi. Oh iya, berakhlak lagi. Nilai dasar ya, iya harusnya berakhlak sih. Mm-mm. Mod guys. Tentukan hal yang baik dari nilai-nilai mata pelatihan. Kalau menurutku nilainya menyesal aja sambil dikonfirmasi sama Mas Faruk ya ke bapaknya. Yang Iya, dimaksud konfirmasi aja. Heeh. Karena kayak ini disebutnya nilai-nilai mata pelatihan agenda 3 berarti kan bukan berakhlak kan? Mm-mm. betul. Ya, biar kita cepet ya ini ya bagiannya. Oke, untuk ini to be confirm Mas Faruk. Terus kemudian tapisan isu, nanti aku menunggu dari identifikasi isu dulu. Kemudian analisis isu, Fishbone. Berarti untuk yang analisis isu nanti cukup di teknik analisis isu ya. Oke. Poin 3. Sama dampaknya apa jika tidak diselesaikan. Lu udah di yang pertama nggak sih? Hmm? Yang dampak itu. Yang dampak itu bukannya yang tadi di awal ya? Enggak ya? Tadi udah di bab 1 nggak sih? Ini Enggak ya? hal-hal Baik buruknya. ya. Heeh. Beda ya jadi ya. Oke. Itu udah masuk poin ke
3 ya, technical institute. Terus poin kedua, ini rekomendasi agar praktik yang baik bisa diteruskan. Ya. Berarti untuk alternatif penyelesaian ini udah masuk poin 2 ya, guys. Oke, sudah. Ini sudah kesimpulan tambahan. Oke, Guys, ini yang nilai-nilainya ini manajemen ASN sama Smart ASN enggak sih? Karena pelatihan di agenda 3 ini nilai-nilai terkait dengan dua mata pelatihan. Ya berarti itu manajemen ASN sama Smart ASN, nilai-nilainya itu yang itulah. ini, udah ketemu, udah ketemu. Di pasal 2 nilainya kepastian hukum, profesionalitas. Nah, profesionalitas kan, Iya, perpaduan, netralitas, akuntabilitas, keterbukaan. Ya, di sini ya. Asas nilai dasar kode etik dan kode perilaku. Tapi ini asas sih. Asas ini kebijakan manajemen ASN berdasarkan pada asas. Kalau nilai dasar ya benar tadi. Apa? Aha. Ini aku kirim ke sini. Mungkin Mas Faruk boleh coba tanyakan ya untuk poin 1 itu yang dimaksud implementasi dari nilai dasar ASN atau asas yang manajemen ASN itu yang di pasal 2. Dia baiknya ditanyakan aja tolong Mas Faruk karena kan bapaknya juga kan yang akan nilai ya. hmm. Dia maunya bagaimana gitu. Ya, so far itu sih. Ya udah kalau gitu. Oke, ada lagi teman-teman yang mau ditambahkan? Ntar, aku tuh yang mana aja, Pet? Coba ini tampil lagi tuh. Bagiannya yang mana-mana aja ulang lagi. Untuk Mas Faruk, bagiannya yang fishbone atau teknik analisis sama Kak, enggak. kesimpulan. Kamu bacain semuanya. Biar teman-temannya juga nge-cross check lagi. Kan gue udah baca semuanya. Gue kirim docs-nya aja ya. Oh ya udah. Udah ditulis kok di situ bagiannya siapa bagiannya siapa. Oke, kita bisa langsung cicil kerjain ya, guys. Sip. Berarti ini sudah ya. Apa ada yang ingin didiskusikan lagi, teman-teman? Aku so far Udah udah sih. cukup, Udah cukup ya. Kak. Oke, oke, kalau gitu kita bisa akhiri. Selamat siang, selamat istirahat. Mas Faruk tolong segera kabari ya kalau udah Iya, ada Rizka. jawaban. Ini lagi Ya, ditanyain, Rizka. makasih. Sabar ya. Yuk. Deadline-nya kan maju, guys. Iya. Aman, aman. Woles, weh. Chill, chill.